Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal umuru allati yaqwa biha al imanu wa yazidu salasatun. Ya. Dalam kitab Risalatul Mudzakarah ini diterangkan bahwa perkara-perkara yang bisa memperkuat iman dengannya dan bisa bertambah itu ada 3. Jadi dikatakan bahwa iman itu kan bisa berkurang, bisa bertambah. Ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang orang itu semangat di dalam beribadah, ya, kadang juga dia malas di dalam beribadah. Ya. Kemudian sekarang bagaimana seseorang itu agar dia tidak berkurang? Ya, ibadahnya tidak berkurang, kemudian akhirnya dia imannya itu bertambah terus. Bukan malah berkurang. Bagaimana? Caranya itu ada 3. Apa itu? Ahaduha ayyasgha bisam'ihi ilal ayati wal akhbari allati fiha dzikrul wa'di wal wa'idi wa umuril akhirah. Yang pertama dari hal yang bisa memperkuat iman, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini ibadah kita ini semakin bersemangat apa? Yaitu hendaknya ia menyimak serius dengan pendengarannya kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat penuturan janji dan ancaman dan berbagai perkara akhirat. Jadi cara daripada iman ini agar kuat, agar bertambah, kita ini lebih banyak untuk membaca Al-Quran, ya, kemudian merenungi isi daripada Al-Quran, mempelajari isi daripada Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala itu ya dalam Al-Quran menganjurkan untuk banyak ibadah. Allah Ta'ala mengancam bagi orang yang malas beribadah, bagi yang bermaksiat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa? Juga mempelajari hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis Nabi itu dipelajari. Ya, qala Rasulullah SAW. Ya, bersabda Nabi Muhammad SAW. Semua hadis dipelajari dan diikuti, diresapi, maka itu semuanya akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apalagi wa ila qasasil anbiya'i wa ma ayidu bihi minal mu'jizati wa ma hulla bi mu'anidihim minal musulat. Ya. Begitu juga yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Kita mempelajari, ya, membaca kisah-kisah daripada para nabi, ya, dan sesuatu yang mereka perkuat dengannya, yaitu apa? Berupa mukjizat dan sesuatu yang menimpa pada penentang mereka, ya, berupa siksaan yang dapat dijadikan contoh. Jadi kisah daripada para nabi itu dijadikan ibrah buat kita, dijadikan pelajaran buat kita agar apa? Agar keimanan kita itu semakin kuat. Ya, karena itu di dalam Al-Quran itu, ya, sepertiga daripada Al-Quran itu kisah, ya, sejarah para nabi terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Agar supaya menjadi ibrah. Ya, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya itu kisah-kisah para nabi itu buat pelajaran bagi kita yang mau berpikir. Ya, bagaimana misalkan kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu contohnya, ya. Nabi Musa itu musuhnya itu siapa? Fir'aun. Ya. Fir'aun itu mau beriman apa tidak? Tidak mau. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, sudah diajak oleh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk beriman kepada Allah Ta'ala, nggak mau. Ya. Bahkan bukan tidak mau, bahkan Fir'aun dan bala tentaranya ingin membunuh Nabi Musa. Dengan mengejar Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa, ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala lari, kemudian sampai di Laut Merah. Nabi Musa akhirnya menghentakkan tongkatnya, akhirnya laut terbelah, ya. Kemudian menjadi jalan buat Nabi Musa dan pengikutnya, dan Nabi Musa selamat. Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya, ya, mengejar, dikira ada jalan di tengah, ternyata ketika sampai di tengah,
oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang itu adalah mukjizat. Nabi Musa alaihissalam ditutup oleh Allah taala, akhirnya Firaun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Nah, itulah ya, orang yang beriman seperti Nabi Musa dan pengikutnya ya diselamatkan oleh Allah taala. Ya, akan tetapi ya Firaun ya, dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menjadi pikiran buat orang-orang yang beriman. Oh, berarti orang yang beriman kepada Allah taala, orang yang taat kepada Allah taala, maka dia akan selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Tetapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah taala, maka dia akan dibinasakan oleh Allah taala, akan diadab oleh Allah taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah fungsinya kita ini mempelajari kisah-kisah daripada para nabi dan para rasul. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.